Dan? Dani? Dan? Kenapa nih motornya? Kenapa nih? Ya Allah. Mas! Ya Allah, Mas! Aduh, maaf. Mas! Ya Allah ini. Maaf. Ya Allah, tahu dibantu bapak-bapak. Ini nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Nggak, aku Ada yang nggak luka apa-apa. nggak? Nggak, aku nggak luka sama sekali. Serius? Iya, aku nggak apa-apa. Ya Allah. Ya Allah. Kok kalian bisa tabrakan sih? Iya bang, kenapa bang? Gak tahu nih, ini tiba-tiba motornya oleng terus sama motor gue. Iya, maaf ya, Mas. Ini juga nggak tahu kenapa tiba-tiba motornya oleng. Ya ampun. Coba cek bang, kenapa bang? Motor ini kenapa aku nih? Kenapa aku? Bu, Coba Dan. ya Allah. Iya lagi bener. Bocor lagi. Sudah. Ya Allah. Wah, kejadian lagi nih. Kenapa belakangan ini banyak warga yang motor mobilnya kena paku ya? Nah, jangan-jangan ada biang keroknya nih. Yang nebar paku ini nih. Nah, bener tuh. Bisa juga nih, bener nih. Bisa jadi sih. Woi, siapa lo? Wah, Woi, siapa lo? itu pelakunya tuh kayaknya tuh. Ayo kejar bang. Kejar bang. Ayo kejar gue. Ini. Woi. Bapak. Ya ampun. Gimana ya? Woi, siapa? Ayo. Woi. Mati deh. Wah, jalan lu. Ampun bang. Ampun bang. Ampun. Ampun bang. Bang Tony. Ampun. Oh, jadi selama ini lu pelakunya. Sikat! Cukup. Udah. Astagfirullahaladzim. Udah cukup, jangan main hakim seperti ini dong, Bapak. Semua itu bisa kita omongin baik-baik ya. Gak bisa, Ai. Ini harus kasih pelajaran, Ai. Udah. Ya udah minta ampun, udah cukup. Kita bawa kantor polisi aja. Jangan bawa suami saya ke kantor polisi, saya mohon. Mungkin Bang Tony ngelakuin ini semua karena kondisi saya lagi hamil. Jangan, saya mohon, jangan bawa suami saya. Iya, Bapak-bapak. Mas Tony kan juga udah minta maaf dan berjanji nggak akan ngulangin lagi. Ini mohon tolong jangan dibawa ke kantor polisi. Kasihan Mbak Niken dan bayinya kalau sampai Mas Tony di penjara, ya. Ini terakhir kalinya ya. Kalau sampai sekali lagi gue lihat lo kayak gini, gak gue kasih ampun lo. Awas lu diulangi lagi. Iya bang, ampun. Udah ya Bapak-bapak, mendingan sekarang Bapak-bapak pulang. Bubar semuanya ya. Udah cabut. Ayo bang. Ya. Mbak Niken, ini pulang dulu ya. Siang ini. Iya. Assalamualaikum. Bang, kamu nggak apa-apa kan, Bang? Ya ampun. Ya udah pulang dulu. Ya. Aduh, hampir aja tadi abang tuh diarak sama warga. Untung kamu datang. Makasih ya, Dek. Udah susah payah ya, Bang. Aku mikirin ide buat abang tebar paku di pinggir jalan. Tapi kerjaan abang tuh nggak becus, tau nggak? Dek. Iya, abang minta maaf ya.
Abang janji, abang besok akan lebih hati-hati lagi untuk tebar pakunya. Maafin abang ya. Udah bang. Pokok awas aja ya bang. Kalau besok bengkel masih sepi, aku gak akan maafin abang. Dengar itu. Ya eleh, perasaan nih ini bengkel kayak kagak ada kehidupan gitu ya. Sepi bener kayak kuburan. Lah Yen, kalau ini kuburan berarti 2 orang ini hantu toh. Makanya tuhnya kalian teh jangan suka main curang. Jadi we bengkel nate sepi ti isen gitu. Betul banget tuh. Udah deh, mendingan lu berdua nih tutup aja bengkelnya ya. Gua kasih tahu nih, warkam situ udah pada kagak mau perbaikan di mari. Ayo kita cabutnya. Tutup aja tutup. Sepi toh. Daripada ti isen mah. Udah pergi sana. Mas, ada yang rusak mobilnya? Saya kesini cuma mau bilang, ujian apapun yang sedang kalian hadapi, bersabarlah dan tetap berjalan di jalannya Allah. Gak usah sok-sok ceramah deh. Kalau situ gak ada kerusakan mobilnya, gak usah datang ke sini. Pergi aja. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini semua gara-gara abang, tau gak? Gara-gara abang gak becus nebar pakunya, gak ada lagi warga yang mau datang ke sini. Kamu jangan marah-marah terus dong, Ge. Gimana aku gak marah-marah, Bang? Lihat bengkel sepi kayak gini. Kamu lakuin apa? Kayak ngapain, Kak? Kamu perlu ya, kamu pergi ke dukun. Dukun? Iya, dukun. Biar bengkel kita ini rame dan aku banyak duit. Saya mau usaha bengkel saya itu maju, banyak pelanggannya, Mbah. Kamu harus melakukan pesugihan ritual kandang bubrak. Pesugihan kandang bubrah? Pesugihan kandang bubrak itu ritual perjanjian dengan makhluk gaib. Ritualnya apa, Mbah? Rumah yang kamu tempati harus direnovasi setiap tahun. Dan jangan pernah dibersihkan. Karena itu akan menjadi tempat favorit untuk makhluk gaib yang akan menjadikanmu kaya raya. Lalu, selama perjanjian berlangsung, kamu dilarang mandi. Oh, iya. Udah, itu aja syaratnya, Mbah. Masih ada satu syarat lagi yang sangat penting. Apa, Mbah? Kamu harus menyediakan tumbal manusia. Baik, Mbah. Saya akan melakukan semua persyaratan itu. Bang, kenapa sih nggak kita ganti aja pesugihannya? Bukannya langsung kaya, ini malah kita harus keluarin biaya buat renovasi rumah, bayar tukang. Tapi, Dek, dukunnya itu bilang pesugihan untuk menghasilkan uang yang banyak, ya pesugihan kandang bubrah. Syaratnya itu renovasi rumah setiap tahun. Gitu.
Ya udah deh. Nih, ini perhiasan aku buat renovasi rumah sama bayar tukang. Makasih ya, Dek. Semoga aja ini perhiasan nantinya bisa berlipat ganda balik lagi sama kamu. Bang, jadi saya mau renovasi sebelah sini dulu ya. Nanti baru kita masuk ke dalam. Ya pokoknya intinya saya mau ngerenovasi rumah ini semuanya, oke? Apa nggak perlu tambah tukang, Bang, biar cepat? Kalian kerjain aja berdua. Nanti saya kasih bonusnya gede kok, ya? Oke, baik, Bang. Ya udah. Sebaiknya kamu hentikan renovasi rumah ini sebelum melakukan kesalahan lebih jauh. Maksud kamu apa? Maksud saya, apapun niat buruk yang akan kamu lakukan, hentikan. Karena niat buruk yang belum dilakukan, insya Allah tidak akan menjadi dosa. Udahlah, kamu nggak usah ganggu saya. Saya lagi repot. Sini Pak, ayo, bisa. Mas Tony, Ya? ini mau isi angin ya? Oh iya. Yang mana, depan atau belakang? Yang di depan. Oke. Mbak, ya ini. Udah? 5.000 ini? 5.000. Iya. Mbak, ini ambil aja kembaliannya. Ya, nggak begitu banyak sih, tapi semoga aja bisa ngebantu untuk nambah-nambah di bengkel. Ya ampun Aini, kamu baik banget sih. Makasih banyak ya. Kalau gitu ini permisi dulu ya. Ya, mari. Hati-hati Aini. Ya. Tuh, kamu lihat sendiri kan Bang? Kalau kita banyak uang, nggak akan ada lagi orang yang bakal remehin kita. Kayak Aini, warga-warga lain. Ritual kita kapan menghasilkannya Bang? Ya udah, malam ini kita coba kasih persembahan, ya. Nih, honor abang dan ini. Makasih, Bang. Sama-sama. Bang, abang jangan pulang dulu. Saya butuh bantuan abang buat benerin wastafel saya. Apa nggak sekalian besok aja itu, Bang? Waduh, nggak bisa bang. Harus dibenerin sekarang. Karena kalau itu rusak, pasti ngerembet ke air yang lain. Ya udah. Ayo, Sini, bantu. sini bang. Nih, yang ini ya bang. Oh, iya, siapa? Iya. Tolong ya bang. Oke, siap. Makasih. Ya. Ada apa ya? Bingung toh. Kok dia bangun terus? Gue jadi penasaran ya. Itu si Tony duit dari mana ya? Ada aja duitnya. Sekarang dia renovasi rumah segala lagi. Lah aku juga heran toh Yen. Kok masih banyak ya duitnya bangun rumah? Udah. Jangan mulai suzon. Lu gegayaan bahasa lu. Jangan mulai-mulai sujon. Emang lu kagak inget Aini kemarin jatuh dari motor? Iya sih. Tapi emang kalau dipikir-pikir aneh juga. Tapi udah, jadi ikut-ikutan sujon saya nih. Apa takut? Apa sih? Jore gitu. Ayo mana? Itu di situ. Mana? Nggak ada. Udah ada, Bu. Kagak ada.
Aku dengar ada suara di luar. Paling tukang, Dek. Tukang? Nggak mungkin, Bang. Nggak mungkin jam segini tukang masih kerja, Bang. Ya udah, abang cek, kamu tunggu sini ya. Enggak. Aku ikut, aku takut di sini. Iya udah, ayo. Suaranya dari sini, Dek. Ya udah kita cek, Bang. Jangan berisik dong. Aku shock aja, Bang, kalau ada orang yang mati di rumah kita. Iya, udah kamu tenang dulu ya, biar abang periksa mayatnya. Hati-hati, Bang. Iya, Dek, udah meninggal. Bang, ada apa di lemari? Kalau kayak gini kita bisa kaya, Bang. Akhirnya pesugihan ini berhasil, yeay! Saya harus cepet-cepet buang mayat ini. Kalau nggak nanti keburu ada warga lihat, pasti mereka akan curiga. Woi, siapa tuh? Bang Tony, ngapain malam-malam di sini, Bang? Ini Bang, tadi di rumah saya ada ular. Terus saya kejar, ularnya kabur ke sini nih. Ya, ke situ. Udah Bang, hati-hati. Sekarang lagi musim penghujan nih. Ular pasti pada keluar dari sarang. Iya Bang. Iya, Bang. Udah Bang,
Kalau gitu kita tinggal patroli. Iya. Tapi kita nyamper Dani dulu. Kamu sama Hendra sekalian ajak tuh. Oh iya. bocah berdua susah kalau disuruh ronda. Iya. Aman. Untung mereka nggak curiga. Aduh, Bang Tony aman gak ya? Ntar kalau ketahuan gimana? Bang, gimana bang? Aman? Iya, aman. Aduh bang, kamu lihat deh keringat kamu banyak banget. Udah mending sekarang kamu mandi deh. Kamu gimana sih, Dek? Kan persyaratan pesugihan abang tuh nggak boleh mandi. Oh iya ya bang. Tapi kan kalau kamu nggak mandi, ntar kamu bau lagi. Ya abang sebenarnya juga nggak betah keringetan kayak gini lengket, pengen banget mandi. Tapi ya mau gimana lagi? Bang, teman saya sampai sekarang kok belum datang ya? Saya telepon HP-nya juga mati. Oh, teman abang semalam tuh ngabarin saya, dia mau izin buru-buru. Dia harus pulang kampung, katanya orang tuanya sakit. Aneh banget, kok nggak ngabarin saya ya? Ya udahlah, abang kerja sendiri dulu. Lagian ya bang, nanti bonusnya dia saya kasih abang. Lumayan kan? Oh iya bang. Nah, oh ya, ini cat warna merah, pegang, awas jatuh. Kok warna merah bang? Bukannya nanti rumahnya jadi gelap kalau dicat warna merah begini? Gini ya bang, ini kan rumah saya ya bang ya. Jadi saya mau warnain apa itu kan terserah saya. Lagian abang tahu nggak arti warna merah itu apa? Warna merah berarti menggambarkan pemilik rumahnya berani. Paham? Paham bang. Ya udah, ya. Terima kasih. Kok gue jadi merinding ya? Hei, siapa ini yang goyang? Hei! Mbak Niken kenapa tuh? Dek, kamu kenapa teriak-teriak? Kamu kan tahu ini tumbal pesugihan kita. Iya bang. Kenapa mbak? Bang, kenapa nih bang? Apa meninggal? Ini meninggal bang. Iya. Kayaknya begitu deh Dani. Padahal kemarin dia masih kerja loh di rumah kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kayak gitu ceritanya, berarti ini kampung lagi nggak aman. Ya, benar. Ya udah bang, ini jenazah kita bawa ke rumah aja bang. Abang tahu rumahnya? Tahu? Iya, ayo. Ayo bang. Kok kayak ada bau nggak enak gini? Ayo bang, angkat. Ayo bang, ayo. Sabar ya mbak. Kamu kelihatannya masih shock banget. Iya, aku masih kepikiran. Apalagi sekarang aku sama Bang Tony lagi diomongin sama warga.
Terus terjadi pula kejadian kayak gini. Aku yakin ada sesuatu yang terjadi di kampung ini. Tapi kenapa saat ada kejadian gini aku malah nggak bisa dapat penglihatan kayak biasa? Apa kekuatan itu udah mulai hilang dari aku? Mbak, kayaknya ada sesuatu yang lagi terjadi di kampung ini, Mbak. Tapi Mbak, kamu ngerasain gak sih kalau belakangan ini sering banget terjadi sesuatu? Aku sih nggak ngerasain apa-apa ini. Cuman ada kejadian meninggal dunia dan itu terjadi di rumah aku. Semoga tidak terjadi apa-apa ya. Ya. Dengan uang ini aku bisa belanja baju apa aja. Tapi kamu tuh jangan terlalu mencolok belanjanya. Biar warga sini tuh nggak curiga sama kamu. Kamu tuh kenapa sih bang? Larang-larang aku belanja. Aku mau belanja apa kek? Belanja apa kek? Terserah aku dong, gak usah larang-larang. Ya bang cuma ngingetin. Ini uangnya. Hah? Pokoknya bagian aku harus lebih banyak daripada bagian kamu. Badan kamu bau banget sih bang. Udah jauh deh. Ya namanya juga syarat pesugihan. Nggak boleh mandi. Gimana lagi? Kenapa sampai sekarang ini aku juga belum bisa dapat penglihatan apapun ya? Aini, kamu ngapain ngelamun di depan rumah orang? Aku lagi bingung sih, Dan. Sesuatu yang biasanya aku dapetin untuk menolong orang lain itu udah gak pernah muncul lagi. Aku takut deh apa Allah mau mengambil semuanya dari aku. Apa ini tandanya aku udah gak bisa ngebantu orang lain lagi. Aini, bantu orang lain itu gak harus ketika kamu lagi punya segalanya. Gak harus ketika kamu lagi menjadi orang yang spesial. Ngebantu orang lain, yang dibutuhkan itu hanya hati yang ikhlas. Dan niat yang kamu lakukan, itu semuanya demi Allah. Itu aja kok. Makasih banyak ya. Karena kamu udah bisa bikin hati aku jadi tenang, Dan. Aku gak akan biarin Aini deket-deket sama Zidan terus. Sekali-kali kita mau pun bikin story ya, guys. Kita jalan-jalan. Pakai jatuh lagi. Waduh, apa tutut belanjaan? Duit dari mana, Bu? Menilo banyak. Perasaan bengkel you sepi-sepi aja, tapi kok duitnya banyak. Jangan-jangan dia teh bikin orang-orang pada celaka gitunya. Biar ke bengkel dia gitu benerin motornya. Kalian kenapa sih seuzon sama saya? Saya tuh selama ini punya tabungan kok. Lagi pula, saya cuma pengen senengin calon anak saya aja kok. Tabungan ya? Di mana atuhnya tabungan anak? Saya permisi ya. Tabungan kok di sepiteng toh. Mas Tony, Hai. Motornya kenapa? gak tahu nih Mas. Kalau dibawa tuh kayak ngendet-ngendet gitu. Makanya ini mau diservis. Ya udah. Saya coba cek dulu ya. Ya. Udah duduk aja dulu di sini.
Mas Tony, Ya? itu kelihatannya tadi gatal banget ya? Iya nih. Udah dicek ke dokter belum, Mas? Bisa aja alergi makanan atau Masnya punya alergi yang lain? Nggak usah lah. Nanti ini juga sembuh sendiri. Bagus-bagus juga bajunya. Beli ah. Bang? Bang Tony? Ini apa ya? Bang? Bang? Berantakan sih. Aku kaget aja tau gak? Abang juga kaget, kamu kenapa sih? Ini kenapa berantakan? Ya, aku juga nggak tahu bang. Tadi aku dengar ada suara dari sini. Aku kira abang, makanya aku kesini. Ini jangan-jangan pesugihannya minta tumbal lagi, Dek. Gimana dong, Dek? Gimana ini? Bang. Iya, saya akan cari tumbal lagi untuk persembahan. Iya. Dek, kita harus cari kuli di mana lagi, Dek. Semua tukang tuh udah nggak ada yang mau kerja di rumah kita. Tapi kita harus cepatnya cari tukang bang, biar kita dapat tumbal. Bang, itu ada tukang tuh lagi tidur. Sampai kita. Bang, Kenapa, Mas? abang lagi nyari kerjaan ya? Iya, betul. Kerja di rumah saya aja, Bang. Soalnya saya lagi nyari tukang, Bang. Ah, enggak. Saya sudah tahu cerita kuli kerja di rumah kalian. Sebentar, Bang. Mungkin abang dengar kabarnya nggak enaknya aja kan? Kalau abang kerja sama saya bisa kasih lebih dari apa yang abang dapat. Berapa? 4 kali lipat kalau kerjaannya bagus. 4 kali lipat, ya betul. Iya, 4 kali lipat. 4 kali lipat, benar. Saya bayar di awal. Baik, saya kerjakan. Ambil. Oke. Bang, jadi nanti abang ngecat sebelah sini dulu nih ya. Tapi yang lubang-lubang nih dibenerin nih, Bang. Biar kelihatan rapi. Ya udah. Sekarang bisa langsung dikerjain nih. Baik, Pak, baik. Saya pergi dulu ya, masih ada yang harus dicek. Tunggu dulu. Lu mau kemana? Kerjaan lu belum beres kan? Lebih baik abang cari tukang lain aja. Saya takut kerja di rumah itu, Bang. Ya udah, kalau emang lu maunya kayak gitu, lu balikin duit yang gua kasih. Uangnya udah nggak ada. Gak ada duitnya. Kagak ada. Ya udah, lu harus kerja lagi, Bang, ayo. saya nggak mau, Bang. Saya takut di rumah itu, Bang. Cepat. Cukup. Saya takut. Jangan kamu paksa orang untuk bekerja hanya karena dia ketakutan. Lo lagi. Gue peringatin sama lo ya. Jangan pernah ikut campur urusan gua.
jangan jadikan orang lain sebagai korban untuk sesuatu yang buruk. Uang ini sebagai ganti atas upah yang sudah kamu bayarkan ke tukang ini. Sial. Tukang yang tadi tuh berhasil kabur. Kabur? Iya, terus kamu nggak tangkap lagi? Tadi abang dicoba tangkep. Tapi ada Zidan yang nolongin dia. Ya udah, sekarang kamu cari gantinya, Bang. Udah capek-capek kita cari. Sekarang malah kabur. Dek. Tapi abang capek. Kamu ngapain sih deket-deket? Bau tau nggak? Udah, mendingan sekarang kamu keluar deh. Iya. Udah keluar sana, ayo keluar. Ayo keluar. Kabur sih. Bang Tony, kamu nggak usah isengin aku deh. Kamu kenapa? Tadi kamu yang isengin aku. Enggak. Lagian ngapain abang isengin kamu? Bang, tadi aku lihat ada bayangan hitam di kaca, Bang. Ini pasti jin itu marah sama kita karena dia belum dapat tumbalnya, Bang. Kita harus cari tumbal cepatnya, Bang. Aku nggak mau jadi tumbalnya, Bang. Iya, kita akan cari tumbal. Duduk kayak ini. Makasih Mbak. Ini ada makanan untuk Bandikan. Makanan? Iya, ucapan terima kasih karena kemarin udah bantuin motor Aini yang rusak. Nanti aku sampein sama Bang Tony ya. Iya. Aini mau nanya nih Mbak. Belakangan ini ada kejadian hal aneh gak ya sama Bang Tony? Kenapa Aini nanya kayak gitu? Apa dia tahu sesuatu? Hal aneh apa ya? Kalau Mas Tony emang lakuin sesuatu yang buruk, aku khawatir banget sama Mbak Niken bakal jadi korban dari suaminya sendiri. Kenapa Aini mendadak sering nemuin aku sih? Tapi kayaknya Aini bisa aku manfaatin buat dapetin kepercayaan dia. Aku bisa manfaatin Aini supaya aku aman dan gak dicurigai sama warga. Si Tony sama si Niken lagi cari tukang baru lagi no. Bener pisan eta teh ada nih denger-denger manya katanya semua tukang yang kerja di rumahnya si Tony teh henteu betaheun alias tidak mau kerja di situ lagi gitunya. Mana ada juga tukang yang betah di rumah entu. Secara rumah entu banyak dedemitnya. Ya kan? Kayak macam rumah horor yang di pasar malam entu tuh. Serem. Ngagarantung di mana-mana gitu udah demit nanya. Lebih serem rumahnya Tony Toyen. Orang di situ ada yang meninggal. Ih, serem. Nah, Tut, bagaimana kalau lu aja yang bantuin jadi tukang di rumahnya si Tony? Bener pisan itu. Mana tahu kalau lu yang bantuin. Apaan sih ganggu aja? Cicing heula keur ngobrol ieu teh. Dedemitnya pada jinak sama lu. Lah, masa aku jadi tumbalnya setan Toyen kebangetan. Kan takut nanti jurignya sama kamu mah. Bang, misi bang. Abang-abang ada yang kenal tukang yang bisa renovasi rumah nggak? Emang tukang yang ngemah kemana, Pak? Alah, orang kayak gitu mah nggak bisa dia kerja bang. Gak profesional, bentar-bentar ngeluh mulu. Mendingan juga saya cari orang lain. Abang-abang ada yang kenal nggak? Saudara apa tetangga gitu yang bisa jadi tukang? Bilang aja rumah lu angker. Kita nih yang lebih percaya sama tukang itu. Kayaknya nggak ada tukang yang mau kerja di tempat lo. Karena beritanya udah kesebar sampai kamu sebelah. Udah ngeladenin dia ribet, gue lapar ke rumah. Ayo, Maya? Oh, hai.
Nyari Zidan ya? Bukannya ada cara yang lebih gampang kan? Kamu bisa chat aku aja, nanti aku yang sampein langsung ke Zidan. Aku juga tahu kok semua jadwalnya Zidan. Aini, Zidan? Sorry. Zidan, aku ngerasa firasat aku nggak enak soal Mbak Niken. Aku ngerasa harus nolongin dia, cuman aku nggak tahu. oke, lain kali kalau kamu butuh bantuan yang urgent, kamu langsung telepon ke yayasan. Insya Allah, aku pasti selalu ada untuk nolongin kamu ya. Berita kali ini berasal dari kampung Bojomono, di mana seseorang berinisial SN berusia 30 tahun ditemukan tewas. Warga menduga SN adalah seseorang yang melakukan pesugihan dan ia tewas akibat lupa memberikan tumbal. Pesugihan kandang bubrah diyakini dapat menjadikan orang lain kaya raya. Ini pasti ada yang nggak beres. Ini pasti iblisnya marah karena aku belum kasih tumbal. Abang, kamu kenapa sih, Dek? Kok kayak ketakutan gitu? Hah? Tadi pas aku di ruang tengah, Bang, tiba-tiba TV nyala. Terus aku matiin, TV-nya nggak mau mati, Bang. Aku rasa ini pasti iblisnya marah deh, Bang, sama kita. Enggak, itu perasaan kamu doang. Mungkin emang TV-nya aja rusak. Pokoknya kita harus cepet-cepet renovasi rumah ini, Bang. Kalau nggak bisa bahaya. Aku takut terjadi sesuatu, Bang. Iya, kamu tenang dulu. Abang nggak bisa sekarang ya. Soalnya abang harus beres-beres bengkel. Udah, itu nanti aja, Bang. Yang penting sekarang ini kita renovasi rumah ini secepatnya. Oke, ya udah. Ya, besok kita renovasi rumahnya ya. Sayuran semuanya udah komplit pesanannya Bu Nurul. Dan aku udah kasih diskon. Ya ampun Dani, nggak usah repot-repot. Kamu kan kesini jualan. Aku beli harga normal aja, ya. Nggak apa-apa, ini santai aja. Cuma diskon doang. Makasih ya Dani. Sama-sama Aini. Kamu tuh sama Bu Nurul emang beda banget sama Trio Julid. Oh, kalau Trio Julid nih, sebelum aku kasih diskon, mereka minta diskon duluan. Kalau perlu gratis deh tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sinyal gue denger nih, nama kita dipanggil-panggil. Kurang teh ngadengekeun tadi teh kasebut-sebut cenah Trio Julid pasti keur ngomongkeun, hayo ngomongkeun naon. Lah katanya Trio Julid beda toh. Nih Yeyen abis googling di aplikasi entup-entup tuh, ya nyari info pesugihan yang mirip-mirip ame pesugihannya si Tony. Itu ada namanya pesugihan kandang bubrah gitu. Ada tuh ya? Oh, ada. Kalau orang pesugihan kandang bubrah itu dia kudu renovasi rumah tapi kagak pernah kelar renovasinya. Tah, Gitu bener toh, pisan. ya? Jadi ngabangun wae terus tapi henteu kelar-kelar gitunya. Tapi imbalannya duitnya jadi banyak, coy. Kejadiannya mirip ya sama kejadian di rumah Mas Tony. Saya baru dengar ada nama pesugihan Kampung Bubrah. Kandang bukan kampung. Bagaimana kalau kita datengin ke rumahnya? Iya tuh ay, dibuktiin hayu atuh. Kita tanya, bener apa kagak dia pakai pesugihan itu?
bikin sial kampung kita aja. Nya, hayu dah. Ya udah kalau gitu Aini ikut ya. Akhirnya Aini teh ikut. Yuk, Dani. Hayu atuh. Hayu. Sok. Tony, keluar Tony. Tony, keluar Tony. Keluar. Aduh lama banget sih. Tony keluar. Ibu-ibu, Bang, ada apa ini malam-malam kesini? Waduh, apa toh? Aduh, lu nggak usah ngeles deh. Aku lu pakai pesugihan kandang kubrah kan? Sok ngaku maneh teh tong pelongok gitu. Ngaku. Iya, Bang. Iya, jangan ngapusi, ngaku toh. Bener nggak Bang Tony? Kita ngomong begitu sebabnya lu renovasi rumah terus tuh. Udah gitu kagak pernah kelar. Ibu-ibu kalau ngomongin kita pelan-pelan aja, takut tetangga yang lain keganggu. Ini justru biar warkapsi tuh tahu kalau dia tuh muja. Ih, pelan-pelan naon ai, kamu teh pelan-pelan. Ieu mah kudu kenceng atuh, biarin aja warga teh tahu. Emangnya kita nggak boleh renovasi rumah? Aku kan mau melahirkan, jadi aku mau renovasi buat anak aku. Lagian ini nggak ada sangkut pautnya kok sama pesugihan atau apapun. Aku cuma mau bikin kamar buat anak aku. Emangnya nggak boleh? Pakai ngeles lagi lu. Kita nih ngomong begini berdasarkan bukti. Karena kita udah scroll tuh di entuk-entuk tuh. Iya wajar bener ibu-ibu. Mereka kan mau punya anak, pasti pengen yang terbaik untuk anak mereka. Maaf ya, kami udah menuduh yang bukan-bukan. Pokoknya mah kita teh setuju ai sama kamunya. Kita teh tetap curiga kalau mereka teh ada pesugihan kanang bubrah. Iya. Gimana kita sih? pulang ya. Iya ya. Dani, maaf ya kita mengganggu. Assalamualaikum. Ayo deh. Ayo ibu-ibu. Ini gimana kita udah nyamperin dia toh? Ayo Bang. Sekarang orang-orang udah curiga semuanya sama kita, Bang. Kita harus ngelakuin sesuatu biar semuanya nggak makin kacau. Ya terus kita harus gimana? Abang juga nggak tahu harus berbuat apa. Udaranya makin dingin ya. Bang, ada apa ini, Bang? Mana suara apa itu, Bang? Ini pasti makhluk itu deh. Dia pasti minta tumbal. Bang, kamu yakin, Bang? Kita nyari sendiri aja tuh nggak ada yang mau loh. Dek, udah kamu tenang aja. Pasti ada yang tertarik kok sama lowongan kerjaan ini. Yang penting kita dapat tukang buat cari tumbal. Bang. Ya? Abang mau kerja di tempat saya nggak? Dibuka lowongan pekerjaan. Nggak Bang, saya udah ada kerjaan. Maaf ya. Nggak mau. Ya udah Bang. Udah ya? Ya. Tuh kamu lihat sendiri kan, nggak ada yang mau. Ya. Tony, ini gimana Mbak kabarnya? Semoga baik-baik aja ya Mbak. Ini bener-bener minta maaf banget masalah kemarin. Aku baik-baik aja kok ini. Pokoknya nanti kalau Mbak butuh apa-apa, langsung kabarin Aini ya. Ya ini. Ya udah Mas, Mbak kalau gitu Aini berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya. Kalau aku sama Bang Tony nggak dapat tukang bangunan, barangkali aja Aini bisa aku jadiin tumpang.
Tapi abang nggak bisa, Dek. Kamu tinggal bilang apa yang aku suruh, Bang. Udah itu aja, susah banget sih. Nomor siapa ya? Halo, Assalamualaikum. Aini, kamu pernah bilang sama aku kan kalau aku bawa telepon kamu kapan aja. Aini, aku ngerasa ada yang aneh di rumah aku. Aku udah telepon Bang Tony, tapi Bang Tony nggak bisa dihubungin. Kayaknya dia di bengkel deh. Mbak Niken, Mbak tenang dulu ya. Lebih baik sekarang Mbak istirahat. Nanti Aini bakal ke sana. Ya? Ya, kamu cepetan kesini ya, Aini. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, aku boleh minta tolong sama kamu nggak untuk sampein ke Jidan, suruh dia nyusul ke rumahnya Mas Tony sekarang. Soalnya ini darurat banget. Ya. Mai, aku minta tolong sama kamu untuk kesampingkan masalah kita dulu. Soalnya ini penting banget, darurat, aku butuh bantuan Jidan. Tolong ya kamu sampein sama Jidan. Soalnya aku takut banget, Maya. Sesuatu buruk akan terjadi di rumahnya Mas Tony. Oke. Assalamualaikum. Sok pahlawan. Palingan juga cuma cari perhatian Zidan doang. Ya? Ya? Aku mau pulang sekarang. Kamu mau bareng nggak? Boleh sih. Biar hemat ongkos juga kan lumayan. Yaudah, yuk. Ya. Waalaikumsalam. Mbak Niken? Maaf ya ini. Tapi sekarang aku udah nggak apa-apa kok. Aku udah baik-baik aja. Syukur deh, Mbak. Tapi nggak apa-apa kan kalau aku nemenin kamu dulu di sini? Iya, nggak apa-apa. Aku bikinin minum sebentar ya. Nggak usah, Mbak. Nggak usah repot-repot. Nggak apa-apa kok, sebentar kok. Kamu duduk aja. Ayo. Aini. Hebat kamu, Bang. Bagus. Terus kita apain ini sekarang? Assalamualaikum. Bang. Kamu bawa ini ke kamar biar aku yang temuin orang itu. Ayo cepetan. Iya. Pelan-pelan. Aini mana? Apa dia udah dengar semuanya? Kebetulan banget kamu datang. Tadi kita baru aja mau cari bantuan.
Ini di dalam, tadi dia kepleset di kamar mandi. Sekarang ada di kamar. Ayo masuk. Silakan. Saya akan bawa ini pulang sekarang. Sebaiknya kan bertobat. Kalian minta pengampunan kepada Allah atas semua perbuatan kalian sebelum kalian mendapatkan balasannya. Apalagi kamu sekarang sedang hamil. Tobat? Gak usah ngasal kamu ngomongnya. Bapak. Ainiku. Kenapa ini? Kenapa Ainiku? Ini kan eta ganteng. Kenapa dia? Ulu, hai. Iput mah yakin pasti ayah sesuatu sama mereka tuh. Ayo kita ke sini yuk. Bang, tunggu bang. Ngapain? Pasti ini perbuatan lu ya. Lu tega-teganya lu bikin anak orang sampai kayak begitu. Lah aku sumpahin, usahamu ndak lancar, ndak berkah. Bikin anak orang cilaka toh. Pokoknya mah disumpah nya eta teh imah kameh teh sing roboh gitu. Imah maneh teh sing rontok ke handap gitu ambruk. Ayo, pada mikir nggak? Ayo. Ayo. Semua gara-gara kamu, Bang. Ay, Aini. Sadar atuh ay. Bangun toh, Ay. Bangun, Ay. Aini. Aini. Ay. Kumaha tuh Yen? Alhamdulillah. Sadar juga toh, Ay. Aku kok udah di rumah ya? Waduh, Aini, lu tuh tadi pingsan di rumahnya Tony. Untung aja ada babang ganteng nolongin. Terus? Sekarang Jidan kemana? Lagi ada urusan penting katanya. Aini, kamu mikirin apaan? Gak apa-apa, aku cuma saja sama Nikan. Soalnya tadi Mas Tony dia mau nyelakain aku. Aduh, ini mah kagak bisa dibiarin. Sekarang dia nyelakain Aini. Nah besok-besok bisa-bisa dia nyelakain Warkamsi. Bisa nyelakain kita juga tuh Yen ini mah. Bahaya toh Yan ini. Bagaimana kalau sekarang kita datangin aja rumahnya, kita labrak, kita usir aja dia dari sini. Ayo kita kumpul warga buat ngajar dia. Ya kita bisa omongin baik-baik. Kalau gitu Aini ikut ya. Jangan, Kamu mendingan di sini aja, ya? Enggak apa-apa. Aini baik-baik aja kok. Aini Ayo udah kuat. tuh ayo. Buat Ay, Ya, beneran. Jangan maksa, jangan paksain Aini. Pegang dong. Tony, keluar mana teh Tony? Keluar, Ton. Nah, kita pesugihannya. Udah. Udah sikat aja. Tenang dulu. Tenang. Kalau aku diam aja, aku pasti bakalan kena hajar juga sama warga. Aku harus bisa selamatin diri aku sendiri. Kamu ngelakuin pesugihan. Terus kamu mau celakain Aini buat kamu jadiin tumbal. Bini lu aja udah ngomong gitu, lu mau lari kemana? Hah? Aku siap. Lu aja. Kabur, kejar. Tony, Bot, kabur, Bot. Mana Tony ya? Hah? Mana Tony, Mbak? Kabur. Tony yang kabur. Kabur dia. Jangan lari, Tony. Berhenti lo.
Astagfirullahaladzim. Gungcek. Abang aja, yang nggak berani bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tony, kenapa sih bang kamu pergi begitu cepat ninggalin aku? Kamu tahu kan bang sekarang aku lagi hamil. Ya tabah ya mbak. Mungkin ini memang sudah takdirnya. Pas Tony harus pulang, mbak tetap harus kuat. Demi anak yang ada di kandungan mbak. Ya ini. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Karena waktu itu Anthony sempat mencelakain kamu. Iya, kita doain aja ya mbak untuk Mas Tony. Ya. Aini anterin pulang. Ya. Kamu duluan aja ya ini. Aku masih pengen di sini. Ya udah kalau gitu Aini pulang dulu. Tapi kalau nanti ada apa-apa, mbak butuh sesuatu langsung kabarin Aini ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kenapa sih kamu mati begitu cepat, Bang? Sekarang aku harus gimana? Aku harus gimana, Bang? Aduh. Gimana sama pesugihannya ya? Bang Tony, kamu kenapa sih pakai mati segala? Aku harus lanjutin pesugihan itu. Aku nggak mau uang yang udah aku kumpulin hilang gitu aja. Tapi gimana caranya aku dapetin tukang ya? Udah deh. Nanti aja aku pikirin, sekarang aku mandi biar aku seger. Masalah itu nanti aku pikirin. Ya ampun, aku lupa lagi. Syarat pesugihan itu kan nggak boleh mandi 1 tahun. Hampir aja aku mandi. Mas, tunggu. Mas, saya mau minta tolong, saya mau cari tukang. Saya nggak bisa ya, Mbak ya? Sorry. Mas, tunggu, Mas. Mana lagi ya? Pak, saya boleh minta tolong nggak, Pak? Benerin rumah saya, Pak. Saya mau cari tukang. Enggak, Mbak. Enggak. Pak, tolong, Pak. Enggak. Pak, tolong, Pak. Pak. Enggak, Mbak. Enggak. Saya butuh tukang, Pak. Kayak gini-gini nih, Banget. plastik. Mas Dani, saya mau beli sayur. Mbak nih Ken, iya. Badan lu bau banget, Ken. Udah berapa hari sih lo kagak mandi? Sampai bau busuk begini. Maaf ibu-ibu, semenjak suami saya meninggal, saya nggak nafsu ngapa-ngapain. Alasan aja lu, Ken. Nggak nafsu gua. Loh, kok jadi sih? Bentar kelarin dulu belanjaannya, Astagfirullahaladzim. Mbak Niken, maafin ya. Emang kayak gitu ibu suka nggak bisa direm kalau ngomongnya. Mbak Niken, Mbak yang sabar ya. Gimana pun juga kamu harus tetap ngejaga bayi yang ada di kandungan kamu, Mbak. Makasih ya ini. Kamu udah baik banget sama saya. Terus Mbak, kamu gimana? Masih ada gangguan-gangguan yang lain?
Ya nggak ada ini. Syukurlah kalau gitu. Tapi nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa kabarin aku ya. Makasih ya. Itu gatel banget lagi. Udah gak perlu lagi. Aku butuh mandi. Seger banget lagi. Apa gangguan ini karena aku mandi ya? Enggak. Aku harus cari Tumbal biar aku gak celaka. Alhamdulillah, dagangan laris. Alhamdulillah. Kayak gini kan cepet kalau tiap hari. Dani. Mbak Niken, mau belanja Mbak? Ya udah tinggal dikit, nggak ada pilihan banyak. Enggak, aku mau minta tolong sama kamu. Mana Mbak atapnya? Ini dan atapnya yang bocor. Oh, coba saya lihat ya. Yang mananya Mbak? Kayak masih bagus semua. Nggak ada yang bocor kelihatannya. Gitu ya? Iya. Kalau ngecat aja bisa ya? Soalnya itu catnya kayaknya nggak rapi, dia bekas tukang kemarin. Jadi harus direnovasi cepatnya biar catnya rapi. Jadi yang ngecat? Bisa kan, Dan? Iya bisa deh, saya cobain deh. Ya udah kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Iya Mbak. Aneh nih Mbak Niken, ada-ada aja kelakuannya. Kerjaan ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Antosan heula atunya. Oloh. Ini teh ibu teh aya maksud anu leuwih penting pisannya. Mau laporan kalau si Adani teh tadi. Ya udah deh Mbak, bareng naik mobil saya aja ya. Ya, next nih Mbak. Kunaon eta teh si Adani dibawa-bawa gitu ke sini Ken? Makasih ya. Sama-sama Mbak. Pergi sama sini Ken terburu-buru gitunya. Ibu teh takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Soal natepan sini kentanya suaminya habis meninggal gitunya. Bahaya tuh pamali kalau ketahuan warga teh bisa dirujak, mereka teh dirajam gitunya. Nah daripada gitu mahnya mending kumaha kalau Aji dan teh sama Ibu langsung datengin gitu ke rumahnya sini Ken. Setuju tuh? Iya, yaudah. Jadi Aji dan teh setuju? Ya udah tuh kalau gitu mah jangan jauh-jauh. Ibu teh sieun juri. Ayo. Baik, Put. Tolong, aduh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahumma ilaha illallah, la takhudhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, lam yusli, ya Allah, wa baina ilayhi wa ma ya Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, tolong, tolong. Dani kemana ya? Dani? Dan?
Dani? Dani? Dan? Dani? Dani kenapa toh? Cicing kenapa? Non. Itu saya lihat ada setan. Setan. Mirip. Oh bang, kenapa nih bocah nih? Setan gede berarti mirip Tuti cenah. Aduh, mana ndak ada toh? Ada di sana. Dan? Dani? Dan? Tolong! Mana sih? Tadi kumahakan ku setan teh. Ditarik-tarik. Ya udah tuh yuk takut. Ya udah ya. Aduh. Ayo balik yuk sini. Ayo cepetan. Ayo buruan. Ayo hati-hati. Mbak Niken? Mungkin sama aja laki-lakinya. Bener pisan kamu teh Yen, Iput juga curiga atunya pas si Adani pergi sama si Niken teh. Kan Iput teh taunya kalau si Adani teh sukanya tuh sama Aini gitu. Kenapa tuh dia teh mau pergi sama si Niken, si janda muda gitu ya? Belgedes tenan toh. Kukira itu dia korban. Ndak taunya dia pelakunya toh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pelan-pelan toh Dan. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Duduk mayatnya. Tuh, coba lihat. Bumi aja nolak dia. Coba lu bayangin tuh. Lazim Bu Yayan istighfar, nggak boleh ngomong kayak gitu Bu Yayan. Kita nggak bisa menghakimi seperti itu. Yang bisa nerima tuh cuma Allah. Bisa sih hidup lagi mayatnya ya? Nggak tahu. Kamu bisa tolong bantu lurusin lagi. Udah tolong Dan. Gue? Ya, tolong dibantu ya. Ayo Dan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Bismillah Dani, bismillah. Astagfirullahaladzim. Dani jangan merem, melek mata. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Babang, bagaimana? Entu kagak bisa. Gak bisa. Tolong dorong. Ya keras toh. Keras banget. Keras? Masih keras sih, nggak bisa dilurusin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah pelajaran untuk kita semua bahwa kita jangan sampai melakukan hal serupa. Karena perbuatan musyrik adalah dosa yang besar. Iya bener toh. Dan sekarang sebaiknya kita semua sama-sama mendoakan almarhumah agar supaya Allah meringankan dosa-dosanya. Amin. Dan pemakaman ini bisa segera dilaksanakan dan dilanjutkan.
amin, amin. Ya Rabbal alamin, ya Allah. Deni, coba lagi. Ayo. Coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha La ilaha illallah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Bang Jidan. Sama tuh udah diurut. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna tanpa dosa. Dan ini bisa jadi pelajaran supaya hidup kita ke depannya menjadi lebih baik lagi. Amin ya Allah. Kita yang ada di dunia ini masih diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan itu semua bisa dimulai dengan memaafkan. Udah. Kalau gitu kita bisa lanjutkan pemakamannya. Sok atau gue uruk kabur hudang deui. Ayo Bang, uruk toh Bang. Makasih banyak ya. Silakan Kak. Ini wanginya enak banget loh. Beneran gak mau cobain. Aku masih kenyang ini. Ya udah.